kita bekerja keras bersama-sama. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. PSI Menang, pasti menang. Gajah Kuat, bijak, setia. Anda kalau makan nasi, kan harus yakin dan punya pengetahuan bahwa itu benar-benar nasi. Baru Anda makan. Kalau Anda tidak yakin dan tidak punya ilmu atau pengetahuan bahwa itu nasi, kan Anda tidak makan. Benar nggak? Itu kalau nasi gampang. Tapi kalau presiden, Anda tahu persis siapa calon A, siapa calon B, baru Anda menentukan pilihan. Sekarang saya tanya, Anda bisa enggak mendapatkan akses informasi untuk mengetahui si A atau si B itu? Kalau secara umum rakyat mungkin enggak mengetahui. Jadi Anda ini harus memakan nasi yang tidak jelas nasi, kan gitu kan. Nah, di dalam kehidupan bernegara kita kita dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Untung kita punya Tuhan. Selama Ma'iyahan kan kita sudah mempelajari sangat banyak hal dan terutama kalau yang menyangkut apa yang digunakan oleh Profesor Gunawan tadi adalah bahwa kita ini dalam bermaiyah ini kita selalu, bahasanya Sabrang, kenapa kita kerasan di Ma'iyahan? Karena kita sadar atau tidak sadar kita sedang mendapatkan keseimbangan di sini. We are in balance. So kita tidak mau meninggalkan ini karena kalau nanti kita pergi kita keseret-seret miring ke sini menjadi tidak seimbang lagi. Selama kita bersama begini kita mendapat keseimbangan. Kita berada dalam titik imbang yang luar biasa yang membuat kita eman untuk meninggalkan kebersamaan kita ini. Maka kita harus mengetahui persis semua yang sedang kita alami. Dalam arti begini, Anda kalau makan nasi kan harus yakin dan punya pengetahuan bahwa itu benar-benar nasi. Baru Anda makan. Kalau Anda tidak yakin dan tidak punya ilmu atau pengetahuan bahwa itu nasi, kan Anda tidak makan. Benar nggak? Itu kalau nasi gampang. Tapi kalau presiden, Anda tahu persis siapa calon A, siapa calon B, baru Anda menentukan pilihan. Sekarang saya tanya, Anda bisa enggak mendapatkan akses informasi untuk mengetahui si A atau si B itu? Kalau secara umum rakyat mungkin tidak mengetahui. Jadi Anda ini harus memakan nasi yang tidak jelas nasi, kan gitu kan. Nah, di dalam kehidupan bernegara kita kita dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Untung kita punya Tuhan. Nah, makanya oleh karena itu gini. Ketika tadi Profesor mengatakan kita meniru perilaku yang serba baik dari Allah SWT, kan begitu ya Prof ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau urusan pilpres adalah kalah menang, sebenarnya kalah menang ini pada teori garis, apa teori bidang, apa teori bangunan, apa teori ruang. Sebab beda. Yang disebut sukses atau menang itu beda pada garis dan beda pada bidang, beda pada ruang, beda pada bangunan, beda pada ruang. Nah, Anda ini sedang mencari yang mana? Saya tidak pernah mengejar kemenangan atau sukses atau apapun saja yang dikejar-kejar oleh manusia di dunia yang tidak memakai teorinya Tuhan, yang tidak memakai teori ruang. Jadi misalnya kalau Anda, siapakah orang-orang yang beruntung, sopo sing badi,
Allah mengatakan besok di Bang Wetan itu ulang tahun ke-12 di Surabaya, ya. Itu mereka menemukan di Quran itu ada humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Itu ada 12 di Al-Quran. Ya. Nah, beruntung ini menurut siapa? Nah, yang sekarang selama ini Anda kejar itu beruntung menurut siapa? Pakai parameternya siapa? Nah, saya tidak pernah memakai parameter selain parameter Tuhan. Ya jane ya susah awalnya ya. Ning suwe-suwe Allah sendiri menolong untuk membuktikan. Jadi yang disebut menang itu yang gimana sih? Apakah seseorang yang mau melamar seorang wanita terus tidak diterima oleh bapaknya, apakah itu gagal? Belum tentu kan? Nanti setelah sekian tahun mungkin baru Anda tahu bahwa untung saya nggak jadi sama dia, betul enggak? Jadi sekarang gagal dan tidak gagal ini urusan garis apa urusan ruang sebenarnya? Kalau Anda berpikir secara ruang, maka Anda tidak pernah rugi. Karena Anda selalu optimis dan Anda bisa mengusahakan untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi sekarang menang, kalah, benar, salah, sukses, gagal, dan sebagainya itu pakai parameter siapa? Kalau Anda pakai Al-Hasr ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Orang yang beruntung, wong sing badi kuwi sing mlebu swarga. Nah, sing mlebu swarga iki tidak pernah dijelaskan sing piye, kan gitu. Selalu hanya linear bahwa kalau Anda sholat rajin sekarang aku tanya, ini mumpung ngomong sholat. Sholat 5 waktu itu garis, bidang, bangunan apa ruang? Ayo, Sajal. Ayo Mas, berani ambil keputusan di dalam ilmu Anda. Anda sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji, itu garis, apa bidang, apa bangunan, apa ruang yang tidak terbatas? Ayo Mas. Anda sholat, sudah mencapai sholat, ataukah dengan sholat Anda mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari sholat? Kalau Anda berpikir sholat adalah garis atau bidang atau bangunan, maka begitu Anda selesai sholat, Anda sudah berhasil. Tapi kalau sholat adalah ruang, maka sholat Anda itu adalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih sejati, yang lebih abadi. Sekali lagi saya tanya, sholat 5 waktu itu jalan apa tujuan? Maka dia bidang apa ruang? Ruang. Karena sholat ini dari kata bahasa Arab, nyun sewu Pak Muzamil tolong ini ya, nanti dielaborasi ya. Ini memang kewajiban seorang kiai ya. Karena sholat itu dikenal dari bahasa Arab, terus datang ke Indonesia, ke orang Jawa, orang Sunda. Terus yang dimaksud sholat adalah sholat 5 waktu. Maka dia menjadi teknis, dia menjadi garis, bidang atau bangunan. Dia tidak pernah menjadi ruang. Itulah sebabnya Sunan Kalijogo membuat sembahyang. Kata sembahyang itu membuat sholat itu menjadi lebih luas daripada 5 waktu itu. Maka kalau dalam Islam ada namanya sholat daim. Sholat daim itu sholat yang tidak terbatas pada teknis 5 waktu. Tapi sholat dalam arti yang lebih rohani, yang lebih substansial, yang tidak pernah tidak Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam siang atau malam, dalam keadaan bangun maupun tidur. Itu namanya sholat daim. Makanya ada kata sembahyang, sembah marang sang hyang. Makanya Mas Iwan ini selalu ngomongnya manembah. Padahal manembah itu ya bahasa Arabnya sholat yang begitu. Tapi dia memilih kata manembah. Karena kata manembah lebih meruang. Tapi kalau kata sholat itu agak lebih teknis bangunan. Jadi itu tidak kebetulan. Maka dibutuhkan sebenarnya kalau Anda orang ruang, Anda harus juga menerjemahkannya ke bangunan, ke bidang, dan ke garis. Misalnya gini, kalau takbiratul ihram, kata Sunan Kalijogo, takbiratul ihram itu ketika Anda Allahu Akbar itu Anda berdiri. Orang yang berdiri dalam sholat, takbiratul ihram, itu adalah orang yang sedang secara bertahap sedang mengalami atau menjalani sholatnya pohon-pohonan. Yang berdiri. Jadi Allahu Akbar, Anda membayangkan Anda menghayati sholatnya pohon. Sabbahilillahi ma fis samawati ma fil ard.
Semua pohon sholat, bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah mengembangkan makhluknya kan dari materi, kemudian materi yang tumbuh yaitu pohon yang berdiri takbiratul ihram, kemudian ditekuk. Kalau sudah ditekuk dia mulai bisa bergerak. Kan kalau gini nggak bisa bergerak. Maka ditekuk, mulai dia menjadi binatang, mulai dia ke tahap binatang. Maka rukuk adalah sholatnya binatang, sholatnya hewan. Nanti Anda ada iftiros, ada duduk iftiros. Di sini Anda melakukan transisi karena kalau dari benda ke pohon itu jaraknya tidak panjang, tidak jauh. Dari pohon ke hewan jaraknya tidak jauh. Tapi jarak dari hewan ke manusia itu agak jauh karena membutuhkan software dan aplikasi-aplikasi yang complicated, yang canggih. Membutuhkan aplikasi-aplikasi, membutuhkan IT lah gampangannya. Kan kalau Anda mengajari anjing sholat bisa enggak? Anjing kamu ajari gini-gini bisa toh? Anjing bisa, cuma tidak persis seperti manusia. Tapi kan sholat kan bukan gerak-gerak itu nomor satu. Nomor satu adalah bagaimana rute hatimu, rute pikiranmu, rute rohanimu. Maka transisi dari rukuk ke sujud itu dikasih duduk iftiros. Supaya Anda mengalami transformasi. Begitu Anda sujud, Anda sudah berbentuk Muhammad. Anda potret, sudah Muhammad itu bentuknya. Anda sudah jadi manusia yang menembah. Anda al-abid wa huwa ma'bud. Gitu Pak Muzamil ya. Nah, maka Kanjeng Sunan Kalijaga mengajari transisikan hidupmu. Kalau perlu hidupmu sehari-hari itu pertama kamu belajar dulu berdiri seperti pohon. Setia kepada Tuhan dulu sebagai pohon. Setelah itu belajar setia kepada Tuhan sebagai binatang. Setelah itu setia kepada Tuhan sebagai manusia. Maka angadek takbiratul ihram, kemudian aruku, kemudian alungguh duduk, kemudian asujud. Itu ajarannya Sunan Kalijaga khusus ke sebuah desa di daerah Lamongan yang dipimpin oleh Mbah Astono pada waktu itu. Artinya Sunan Kalijaga nanti ke desa lain lagi itu ajarannya. Tergantung orangnya bisa lewat pohon lewat apa itu. Yang namanya dakwah harus menyesuaikan diri terhadap habitat dan atmosfer masyarakat setempat. Contoh lagi misalnya ketika orang di Lamongan ini bikin ambengan, ya ambeng, terus ada jajan ada jajan beberapa di sekitar di sekitar tumpeng itu, bukan tumpeng, ambeng. Jadi masih datar nasinya itu. Terus Sunan Kalijaga usul entuk ora ya tak tambahi ben luwih seger, ben luwih sumringah uripmu. Terus Sunan Kalijaga beli jajan di pasar sehingga di sekeliling ambeng itu dikasih jajan bermacam-macam untuk menggambarkan kamu harus tahu bahwa hidup itu bermacam-macam, manusia itu bermacam-macam dan kamu harus lita'arofu, harus kenal satu sama lain dan harus sabar satu sama lain untuk mengapresiasi bermacam-macamnya manusia. Perbanyaklah penerimaan dan jangan memperbanyak penolakan. Kan orang sekarang suka menolak kan gitu. Semua enggak boleh, semua dicegat. Semua dikafirkan, dimusyrikkan, dibid'ahkan dan seterusnya. Orang sekarang lebih seneng menghalangi daripada melepaskan kan begitu. Terus sama Sunan Kalijaga dikasih tak tambahi kembang telu ya ben seger, ben wangi, dikasih bunga 31 mawar, 2 kenongo, nomor 3 kantil. Ndak. Telon itu kantil. Ndak, Sunan Kalijaga ngasihnya 31 mawar, 2 kenongo, nomor 3 kantil. Mawar itu adalah primadona dari kembang-kembang yang lain. Dan dia menggambarkan beragamnya makhluk-makhluk Allah di sebuah kebun. Kembangnya macam-macam, manusianya macam-macam gitu ya. Itu gampangannya pluralisme, multikulturalisme gitu ya. Itu dilambangkan oleh bunga mawar. Terus kenongo itu apa? Kanjeng Sunan kenongo ini.
Monggo arep HTI monggo, arep FPI monggo, arep Ansor monggo, arep Muhajirin monggo, arep FPI monggo, arep Pemuda Pancasila monggo, arep grup mancing monggo, sakarepmu. Ora masalah. Silakan memilih Anda mau Gerindra monggo, mau PDIP, mau no problem. Enggak masalah. Angger kantil. Angger kantil. Kantil ngiwonengen lan kantil menduwur. Nah kalau ada satu yang tidak kantil seperti PKI itu. Ya toh? Ada orang kantil. Jadi kowe ora apa-apa. Sekian partai enggak apa-apa, sekian golongan, sekian mazhab enggak apa-apa, asal tetap kantil di dalam ruang Islam yang tidak terbatas itu. Itu namanya kembang kantil. Itu kata Sunan Kalijogo. Terus Pak Muzamil tak suruh ke sana kemarin. Tak minta ke sana, harus ke sana Pak Muzamil. Minta kembang yang lain. Khusus untuk Parangkusumo sama Samas. Akhirnya kembang kandul, kontal kandul ya. Ya, selama melu-melu aku. Oke.